Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this time from Group 8, we are going to discuss about MBKM. So MBKM is Merdeka Belajar Kampus Merdeka. And then this is our group teams started from Mbak Atika. Hello everyone, my name is Atika Herunisa. And then next. And I, Lumerna Utari. Next. My name is Nisrana Zaidah. And my name is Nurma Warni. My name is Hoyrunisa Nur Rahman. Okay, so for the first slide, it will going to talk about with Nurul Mawarni. It's yours time. Apa itu MBKM? Singkatan dari MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM adalah program yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk memasuki dunia kerja. Next. Untuk latar belakang, dalam rangka menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang di era revolusi industri 4.0, kompetensi atau kemampuan mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai perkembangan yang ada. Diperlukan adanya link dan match antara lulusan pendidikan tinggi, bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri, tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Dengan adanya tersebut, terbentuklah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Dengan kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Jadi, Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Next. Okay, so for the next slide, I will going to take the control. Jadi tujuan Kampus Merdeka yaitu Kampus Merdeka sendiri memiliki kebijakan yang dinamai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, program Hak Belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik di bidang soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Kemudian program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Kemudian informasi tambahan juga, 3 semester yang dimaksud berupa 1 semester mahasiswa berkesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester selanjutnya mahasiswa melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Setiap mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil satuan kredit semester atau SKS di luar program studi tersebut. Next slide. Bentuk pelaksanaan MBKM. Yang pertama ada pertukaran pelajar, yang kedua ada magang atau praktik kerja, yang ketiga asistensi mengajar di suatu tempat pendidikan, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, yang ketujuh studi atau proyek Indonesia, dan yang kedelapan membangun desa atau kuliah kerja nyata KKN. Next. Pelaksanaan MBKM. Yang pertama, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Yang kedua,
magang, atau praktik kerja. Secara umum, penyetaraan bobot kegiatan magang atau praktik kerja dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk bebas dan berstruktur. Yang ketiga ada asistensi mengajar di suatu tempat pendidikan. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Next. Peneliti atau riset. Kegiatan peneliti atau riset ini dapat dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset atau pusat studi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami suatu keilmuan. Membangun desa atau kuliah kerja nyata, tematik, atau KKNT. Terdapat beberapa model dari KKNT dalam program Kampus Merdeka, yaitu KKNT yang diperpanjang, KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa. Kegiatan wirausaha. Kegiatan ini bertujuan bagi mahasiswa yang memiliki mitra wirausaha untuk mengembangkan usahanya dan menangani permasalahan perguruan yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana itu sendiri. Proyek kerja kemanusiaan. Dalam proyek kemanusiaan, mahasiswa yang memiliki jiwa muda, kompetensi ilmu, dan mitra sosial tinggi dapat menjadi foot soldiers dalam proyek yang diselenggarakan. Next. Okay, and the next material is sasaran dan manfaat. Nah, sasaran manfaat untuk MBKM sendiri ada satu, yaitu sasaran dari pemberian program bantuan ini adalah memberikan bantuan kepada program studi untuk menyempurnakan kurikulum dan mengimplementasikan berbagai bentuk kerjasama dengan mitra yang mendukung pelaksanaan program MBKM. Program ini ditujukan bagi program studi yang telah atau akan melakukan upaya dan tindakan nyata dalam melakukan reorientasi kurikulum program studinya. Nah, manfaat dari MBKM itu ada banyak, baik manfaatnya ada bagi mahasiswa, bagi dosen, bagi universitas sendiri, ataupun bagi program studi itu sendiri. Nah, manfaat MBKM untuk mahasiswa adalah dapat maksimalkan potensi dirinya untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan mendapatkan kompetensi tambahan melalui kegiatan belajar dan pengalaman yang diperoleh di dalam prodi dan di luar prodinya selama maksimum 3 semester. Nah, bagi dosen manfaatnya ada penggerak memiliki kesempatan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan yang menunjang kemutakhiran dan kualitas konten pembelajaran, serta melakukan tridharma perguruan tinggi yang diperoleh melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Bagi program studi, memiliki kesempatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya melalui kurikulum yang dikembangkan serta meningkatnya daya serap lulusan oleh dunia kerja. Dan untuk universitas itu sendiri, memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas tridharma dan kualitas kerjasama dengan mitra yang gayut dan berkesesuaian, link and match, serta meningkatkan citra perguruan tinggi. And the next material is will present with Lungayu. Oke, selanjutnya yaitu AKM atau Alumni Kampus Merdeka. Next. Apa itu AKM? AKM adalah wadah untuk alumni program Kampus Merdeka. Wadah ini dibentuk agar mereka dapat memberikan berkontribusi dan meningkatkan semangat merdeka belajar dan pada gilirannya mampu menciptakan sumber daya manusia unggul Indonesia maju. AKM bergerak akan menyediakan ruang-ruang pengabdian di berbagai daerah sebagai tempat beraktivitas atau mengaplikasikan ilmu pengalaman yang mereka dapatkan selama mengikuti program Kampus Merdeka. Next. Tujuan adanya AKM yaitu yang pertama, menjadi relawan Kampus Merdeka. Yang kedua, memperluas sosialisasi fungsi dan manfaat program-program Kampus Merdeka. Yang ketiga yaitu mengamalkan ilmu dan pengetahuan yang telah diterima. Selanjutnya yaitu manfaat yang diterima para alumni. Yang pertama, berjejaring dengan alumni program-program Kampus Merdeka. Yang kedua,
memperoleh informasi mengenai inisiatif dan program terbaru Kemendikbudristek, terutama mengenai peningkatan fungsi program Kampus Merdeka. Yang ketiga yaitu sertifikat keikutsertaan menjadi relawan. Next. Okay, I think that's all about our presentation today. Thank you for attention. Kami dari grup 8 mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.